Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mutalatif channel yang smart dan wise. Sahabatku, saudaraku, saudara virtual. Dalam kalamullah ayat 280 surah Al-Baqarah, kita diingatkan dengan satu diksi yang berbunyi panazirah ila maisarah, yaitu berilah tangguh, keringanan, kemudahan, kelapangan kepada saudara kita yang kita berikan pinjaman, hutang, atau juga berbagai hal yang terkait dengan beban. Jadi belilah keringanan sampai dia memiliki kelapangan. Artinya kelapangan itu dia sanggup secara dirinya, pribadinya untuk melunasi, membayar, atau juga mengganti benda-benda yang diperoleh dari kita atau dari orang lain. Apa yang kita bisa pahami dari konsep ini? Sebenarnya di dalam Islam itu sangat-sangat menghargai persaudaraan. Persaudaraan itu melebihi dari segalanya. Artinya orang yang kita piutangkan, kita berikan hutang, tentulah orang-orang yang kita sudah nilai mereka akan mampu mengembalikan hutang tersebut. Orang yang kita berikan tagihan, tentu juga orang yang kita anggap mampu memberikan tagihan atau membayar tagihan tersebut. Inilah asumsi awal kita dengan hati yang bersih terhadap saudara kita, sesama kita. Tapi dalam satu ketika, dalam satu kesempatan, boleh jadi orang kena musibah, kena azab, sakit, kolab, rugi dan sebagainya, sehingga hutang yang digunakan sebagai modal usaha atau kebutuhan hidup tidak mampu dikembalikan sesuai pada waktunya. Nah, disinilah Allah meminta kita yang memberi hutang, pemilik modal, atau juga tangan yang di atas, kita memberikan uluran waktu, kita memberikan keringanan. Apalagi jika hutang itu misalnya ada kaitan dengan riba, dan Allah akan muliakan kita kalau kita lepaskan riba-riba itu. Apalagi kalau kita bebaskan mereka dari hutang-hutang beban itu. Masya Allah, ini betapa Allah muliakan kita, Allah hargai kita, dan Allah hormati kita bukan saja di dunia, sampai di akhirat Allah muliakan kita. Begitu juga di dalam dunia-dunia yang lain. Banyak sekali kita merasakan tagihan-tagihan yang kita lakukan terhadap saudara kita, atau juga di dalam sistem profesi kita, dalam pendidikan misalnya, kita menagih anak-anak kita di luar batas kemampuannya. Nah, pada saat yang ditentukan, mereka tidak mampu memenuhi tagihan-tagihan itu sesuai dengan apa yang kita minta, sesuai dengan kurikulum. Nah, di sini pun diberikan toleransi, ada remedial, atau juga dalam rangka untuk pengayaan, penguatan, pengukuhan. Itu semua adalah masa tangguh yang diberikan di dalam sistem pendidikan. Nah, apalagi dalam sistem utang piutang. Maka itu sebagai orang yang memberikan sebuah tagihan kepada orang lain, maka kita siap-siaplah berbesar diri. Tidak semuanya usaha itu berjalan mulus. Tidak semuanya apa yang kita tagih itu berjalan sesuai dengan rencana. Tidak semuanya apa yang kita harapkan sesuai dengan apa yang terwujud di dalam kenyataan. Inilah dinamika dunia. Maka disinilah karena kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan, kekurangan. Keterbatasan, kekurangan, dan berbagai hal kesulitan itulah yang membuat kita saling melengkapi dalam hidup ini. Yang ada membantu yang tiada, yang berada membantu yang papa, yang kaya membantu yang membutuhkan atau yang meminta-minta. Inilah mulianya kehidupan kita di dalam kehidupan para makhluk, demikian juga dengan manusia lainnya. Semoga kita hidup di dalam kebahagiaan, kesejahteraan. Sebab siapa saja kita mengulurkan tangan membantu, memudahkan orang lain, kita juga akan dimudahkan oleh Allah. Siapa yang memberikan kelapangan hidup pada orang lain, kita juga dilapangkan oleh Allah. Siapa memberi ruang, rezeki, kemudahan, bekerja, berkarya, sehingga mereka bisa bertahan hidup di dalam kehidupannya, kita pun dipanjangkan rezeki kita, usia kita, kesehatan kita, dan umur kita yang barokah. Selain kita juga diampuni oleh Allah SWT di dalam rezeki yang kita sedekahkan, kita wakafkan, dan kita zakatkan pada sesama kita, sesama keluarga kita,
Dan siapa saja yang membutuhkan uluran tangan kita, ulurkanlah sepanjang sebatas kemampuan kita. Dan insya Allah Allah mengulurkan juga kebaikan-kebaikannya untuk kita semua. Dibuka kemudahan, dibuka pintu-pintu kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.